warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidi khalqihi al-awwalin wal akhirin, sayyidil khalaiq wal bashar, minal jinnati wa minan nasi kullihi, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'ih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fi dinina wa dunyana wa akhiratina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tumben-tumbenan Pak Haji. Baru mukaddimah udah ada minuman. Maksudnya disuruh sampai jam berapa ini kalau gitu? Sebab kalau sudah disuguhin minuman tandanya suruh ngomong panjang. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya akan menyampaikan 4 hal terkait hikmah perjalanan Isra Mi'raj Nabi berdasarkan ayat pertama dari surat Al-Isra. Namun sebelum kita mengambil hikmahnya, tentu kita harus tahu latar belakang peristiwa itu. Peristiwa yang tidak berdiri sendiri. Peristiwa yang tidak ujuk-ujuk datang, tapi melalui proses. 10 tahun sebelumnya Allah sudah memproses baginda Nabi untuk mempersiapkan 13 tahun berikutnya. Peristiwa Isra Mi'raj adalah etape perjalanan dakwah Nabi di pertengahan. Sebelumnya sudah berlangsung 10 tahun masa kenabian. Disitulah Allah memproses baginda Nabi, kemudian Allah perintahkan dengan peristiwa Isra Mi'raj, yaitu salat kepada kita atau kepada Nabi saat itu, untuk mempersiapkan Nabi menghadapi 13 tahun kemudian. Apa peristiwa yang melatar belakangi? Paling tidak ada 4. Yang pertama adalah, kalau kita bagi fase dakwah Nabi di Makkah, 3 tahun pertama adalah dakwah
sembunyi-sembunyi. Yang masuk Islam mayoritas adalah dari kalangan orang-orang lemah, dari kalangan para budak, dari kaum mustad'afin. Yang masuk Islam ternyata tidak banyak. Setiap yang masuk Islam mereka menyembunyikan keislamannya, tidak berani untuk mendakwahkan, menyampaikan, diketahui pun tidak berani. Ada anak yang menyembunyikan dari orang tuanya. Ada budak yang menyembunyikan daripada tuannya. Ada istri yang menyembunyikan daripada suaminya. Perjalanan 3 tahun pertama dakwah sembunyi-sembunyi. Setelah itu Allah perintahkan, dakwahi kerabatmu, sampaikan Islam ini kepada orang-orang terdekatmu. Sampaikan Islam ini secara terang-terangan. Dan ketika dakwah disampaikan secara terang-terangan, konsekuensinya adalah jumlahnya bertambah pesat, tetapi yang disiksa pun banyak. Ada yang tidak dianggap sebagai anak lagi, Mus'ab bin Umair. Diusir dari rumahnya, dicabut semua fasilitas orang tuanya. Ada yang disiksa, bahkan tidak sedikit juga yang pada akhirnya meninggal. Kita tahu bagaimana kisah siksaan yang diterima oleh Khabbab ibn al-Arad, oleh Ammar ibn Yasir, sampai-sampai dia pernah mengatakan bahwa Tuhannya adalah Latta, Uzza. Karena Abu Jahal memaksakan dia untuk mengatakan kalimat itu. Kita tahu bagaimana kisah disiksanya Bilal bin Rabah, Sumayyah, dan lain sebagainya. Setelah itu peristiwa Hisar, ay muqata'ah. Peristiwa pembangkangan massal. Semua yang bermarga, bersuku, berkabilah Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, mereka dimarginalkan secara massal. Tidak diperkenankan siapapun untuk menjalin hubungan sosial, ekonomi, interaksi dengan siapapun mereka yang berasal dari kabilah Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Dan ini sukunya Nabi, di mana Nabi berasal. Sampai tahun 10 kenabian, peristiwa yang berlangsung selama 3 tahun pertama dakwah sembunyi-sembunyi, 4 tahun kedua dakwah terang-terangan, 3 tahun ketiga adalah pembangkangan massal, pengucilan, persekusi dan kriminalisasi yang didapatkan oleh suku Bani Hashim dan suku Abdul Muttalib. Setelah itu tahun 10 kenabian disebut dengan Amul Huzn, tahun kesedihan. Di tahun itu 2 orang yang paling membela baginda Nabi, yang paling mensupport, yang paling melindungi Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ada satupun dari kaum Quraisy yang berani menyentuh Nabi dan mencelakai Nabi, apalagi merenggut nyawa Nabi. Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha dan Abu Talib bin Abdul Muttalib, keduanya wafat.
dalam waktu yang tidak berselang lama. Sahabatnya yang menjadi tempat beliau berlindung, kaumnya, sukunya, keluarga besarnya yang menjadi tempat beliau berlindung. Khadijah dan Abdul Muttalib yang menjadi tempat beliau berlindung. Sahabatnya yang membackup disiksa. Sukunya yang kemudian menjadi keluarga yang senasib sepenanggungan seharusnya, mereka juga dipersekusi. Khadijah yang selama ini mensupport meninggal. Abu Talib yang selama ini melindungi meninggal. Rasul sallallahu alaihi wasallam merasa Mekah ini seperti tinggal di kampung sendiri tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Sementara ancaman dan intayan mata-mata kaum kafir saat itu untuk merenggut nyawa Nabi sudah mulai terendus. Sebab yang melindungi beliau dari keluarga besar beliau sudah tidak ada. Maka carilah, beliau mencari tempat yang sekiranya bisa memberikan perlindungan atau suaka politik saat itu. Dan tetangga terdekatnya adalah Taif yang terkenal orangnya lembut-lembut sebenarnya. Taif ini orangnya lembut-lembut, wataknya itu baik-baik. Orang pegunungan. Kalau pernah umroh mampir ke Taif itu kan daerah pegunungan. Tabiat orang pegunungan sama tabiat orang pantai kira-kira lembutan mana? Gunung. Ya, orang gunung mah mau ditanya, ya, ini puncak masih jauh apa sudah dekat? Caket Pak, tetap aja caket ya. Walaupun 3 kilo lagi misalnya. Sehingga tabiat orang Taif yang harusnya diharapkan kelembutannya dapat menerima Rasul, dapat melindungi Nabi, kalaulah bukan di Mekah, paling enggak ada kampung sebelah yang siap menerima. Nyatanya para pemuka suku Taif itu mengkoordinasi warganya. Hei, Muhammad itu di kampungnya aja ditolak. Muhammad itu di kampungnya bikin rusuh. Muhammad itu di kampungnya bikin perpecahan. Yang dulunya akur sekarang keluarga berpisah satu dengan yang lain. Yang dulunya akur antara majikan dan tuan, sekarang pada berpisah. Nggak pernah terjadi Mekah seperti itu. Ini gara-gara Muhammad datang ini. Sekarang di kampungnya dia udah ditolak. Terus dia mau ke sini, kita mau terima. Jangan. Ntar kampung kita juga begitu. Wajar nggak kira-kira tuh narasi yang dibikin? Hebat ya. Setan tuh hebat luar biasa. Dibikin narasi-narasi seolah-olah yang menyerukan kebaikan dialah yang mengundang perpecahan. Sekarang ada nggak orang yang diperlakukan begitu? Ya, menyerukan persatuan malah dikira ingin memecah belah. Sehingga slogannya adalah anti perpecahan. Jangan mau kita sebenarnya sedang dipecah belah sama dia. Ayo semua bersatu. Ada. Jadi narasi setan zaman dulu. Ini setannya udah tua sebenarnya ini yang bisikin begini. Masih kita ikutin aja. Ketika ke Taif, yang diharapkan adalah sambutan. Yang diharapkan kehangatan. Yang diharapkan adalah sanjungan. Yang diharapkan adalah keberterimaan mereka kepada Rasul. Tapi ternyata yang didapatkan tidak seperti itu.
bukan hanya penolakan, bukan hanya kemudian pengusiran, tapi bahkan darah Nabi yang mengucur sebagai hasil dari perbuatan mereka. Jadi perjuangan berdarah-darah itu ya Nabi. Kalau kita baru perjuangan berkeringat-keringat sama berair mata, paling itu gitu. Yang perjuangan berdarah-darah itu ya ibu-ibu ya Bu ya. Kalau lahiran itu ya. Malah kadang-kadang perjuangan berdarah-darahnya 3 tahun sekali. Habis lahiran, nyusuin 2 tahun, hamil lagi. Rutin ya, perjuangan berdarah-darahnya. Pulang ke Mekah dalam segala ketidakpastian. Siapa lagi yang lindungin saya ini? Sahabat saya banyak yang disiksa, mereka lemah. Kaum saya dikucilkan, nggak bisa ngapa-ngapain. Istri yang biasanya di rumah, terbayang suasana di rumah itu oleh Nabi. Di pojok itu biasanya Rasul suka duduk bersama Fatimah, nyisirin rambutnya. Suka kemudian ya nyisirin rambut Ruqayyah. Terbayang oleh Rasul di dalam rumah itu dirundung duka luar biasa. Sedih, pilu hatinya. Ya Allah, kemana lagi ini? Berlindung kepada siapa? Cari pertolongan kepada siapa? Jawabannya adalah Subhanalladzi. Itu nomor 1. Ternyata awal surat Al-Isra ketika Allah mengatakan dengan kalimat Subhan, Maha Suci Allah. Kalau kita buka dalam Al-Quran kalimat Subhan, Sabbihis, Sabbahalillah, Fasabbih bihamdi rabbika. Semua kalimat tentang Subhan, mensucikan Allah, ternyata kalimat yang digunakan untuk menjemput pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk meminta solusi dan petunjuk dari Allah. Nabi Yunus ditelan ikan paus. Di dalam perut ikan paus zikirnya beliau apa? La ilaha illa anta. Meneguhkan kalimat tauhid. Kami yakin, saya komitmen ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau. Tapi ini saya dalam perut ikan paus. Tolongin dong. Keluarin dong. Apa doanya? Subhanaka. Maha suci Engkau ya Allah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kalau telah datang kepadamu pertolongan dan kemenangan dari Allah, peristiwanya sudah terjadi. Tapi ayat ini bukan hanya untuk masa lalu. Al-Quran bukan hanya untuk masa lalu mencatat kejadian-kejadian sejarah, bukan. Tapi Al-Quran harus hidup sampai masa yang akan datang. Kemenangan yang belum diwujudkan, pertolongan Allah yang belum kita dapatkan, perintahnya tetap sama. Kemenangan yang sudah kita dapatkan, pertolongan Allah yang sudah terwujud, atau kemenangan yang belum kita dapatkan dan pertolongan Allah yang belum terwujud, perintahnya tetap sama. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Perintah paling pertama Allah katakan fasabbih. Ucapkan tasbih. Banyakin tasbih. Mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Perintah salat. Wasta'inu bis sabri was salat. Kalau mau minta tolong dengan sabar dan salat. Dan satu istilah dalam Al-Quran
yang mengatakan tentang inti daripada solat seringkali yang digunakan istilahnya hanya 2 gerakan saja. Yaitu rukuklah dan sujudlah. Tidak ada satupun dalam Al-Quran perintah tahiyat akhirlah, tasyahudlah, salam kanan, salam kirilah, duduklah, i'tidallah, takbiratul ihramlah, berdirilah. Tidak. Tapi perintahnya adalah rukuklah dan sujudlah. Pertanyaan saya, apa bacaan ruku dan sujud? Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Mensucikan Allah. Sehingga kata para ulama, inti dan substansi daripada salat adalah rukuk dan sujudmu. Dan inti dari bacaan rukuk dan sujud kita adalah mensucikan Allah. Ketika Allah perintahkan, mintalah kepada Allah pertolongan dengan sabar dan salat. Kalau kita mau kemudian rangkai maknanya, mintalah pertolongan Allah kepada Allah dengan rukuk dan sujudmu. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Apa kesimpulannya? Minta tolong sama Allah, maka dengan banyakin tasbih. Makanya Allah membuka firman-Nya dalam surat Al-Isra itu, kalau kata para ulama, perjalanan Isra Mi'raj adalah untuk menghibur Nabi, menjawab permasalahan Nabi, menghadirkan solusi. Nabi yang luar biasa. Proses Allah jalankan 10 tahun. Manusia biasa. Yang pada saatnya pun ada pada puncak ketidakmampuan, ketidakkuatan. Manusia yang lemah seperti kita. Yang tetap butuh bantuan Rabb-Nya yaitu Allah Subhanahu wa taala seperti kita. Yang ujiannya menerpa dari kalangan keluarganya, dari kalangan sahabatnya, dari kalangan keluarga besarnya. Seperti kita. Ditinggal kerabatnya, ditinggal keluarganya, ditinggal istri, ditinggal orang-orang yang selama ini mendukung kita. Seperti kita. Permasalahan hidup, ya itu aja sebenarnya. Permasalahan dakwah, itu juga. Permasalahan sosial, itu juga. Model orang dan tipenya, itu juga. Abu Jahalnya, karakternya ya itu aja. Cuman beda-beda nama. Ganti aja namanya jadi abu-abu yang lain. Atau Ibnu atau siapa. Kelakuan sama. Pembangkangan modelnya sama, pengusiran modelnya sama. Kalau Nabi diusir, biasa aja. Orang zaman sekarang juga ada kok yang diusir. Sama juga. Nggak dianggap di negaranya, pergi ke negara lain. Allah yarham Syekh Yusuf Al-Qaradawi dari Mesir. Dicabut kewarganegaraannya, tidak diterima. Dituduh sebagai teroris. Dia pindah kemana? Ke Qatar. Di Qatar beliau bikin sekolah dari mulai TK sampai universitas. Mendidik generasi Qatar. Allah wafatkan pada akhirnya di Qatar. Dimakamkan pun di Qatar. Biasa ada orang terusir, berdakwah biasa. Tetapi permasalahannya adalah apa yang bisa menghibur kita? Tasliyah. Isra Mi'raj kata para ulama adalah tasliyah, hiburan dari Allah. Diajak jalan-jalan sama Allah. Enak jalan-jalannya, Pak. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu waktu tempuhnya kalau normal itu 2 bulan dari perjalanan darat. Kira-kira kalau diajak jalan-jalan 2 bulan seneng nggak? Lama. Kita jalan-jalan Bu ke Jogja yuk 2 bulan. Wah, ayo gitu ya. Subhanallah. Apalagi ini jalan-jalannya ke Masjidil Aqsa lagi.
Allah persingkat waktu tempuhnya semalam saja. Aqsa, Sidratul Muntaha, balik Aqsa, balik Makkah, Masjidil Haram. Tasliyah, hiburan. Artinya apa? Dengan mensucikan Allah, dengan memperbanyak tasbih subhanallah, semua permasalahan hidup kita sejatinya adalah ujian di mana kita berusaha terus untuk mensucikan diri dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikatnya. Jangan-jangan ujian, musibah, cobaan yang Allah berikan itu karena diri kitalah yang tidak suci. Kita sedang tidak melakukan proses pensucian diri. Ada kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat sebelumnya. Allah tegur kita sedikit demi sedikit, silih berganti, tidak berhenti-henti. Sebab apa? Mungkin ada langkah kita yang salah. Sucikan Allah, ya Rabb, Engkau yang maha suci, saya memang ada salahnya. Mungkin ada perilaku kita yang keliru, kita bilang, ya Allah, Engkau yang maha suci. Aku penuh dengan kealfaan, kelemahan, suka lupa. Manusia tempatnya lupa dan salah. Mahallul khata' wan nisyan. Allah yang sempurna, Allah suci dari segala kurang, dari segala aib, dari segala kemudian kealfaan dan seterusnya. Subhan, sucikan Allah. Maka kalau kita lihat sahabat-sahabat Nabi itu, zikir mereka favorit, yang mereka favoritkan, yang tercatat dalam minimal dalam kitab misalnya Syiar A'lam An-Nubala karya Imam Al-Zahabi. Abu Darda itu zikir favoritnya subhanallah sehari 100.000 kali. Abu Hurairah itu zikir favoritnya subhanallah sehari 10.000 kali. Padahal zikir yang lain banyak. Kenapa? Karena faham bahwa dua kalimat yang sangat ringan diucapkan dalam lisan, berat timbangannya di sisi Allah, dua kalimat yang paling Allah cintai. Kalimatani khafifatani fil lisani, thaqilatani fil mizani, habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Tasbih. Kalau kita tasbih, apa yang akan Allah berikan? Sabbihisma rabbikal a'la. Ucapkan tasbih menyebut nama Tuhanmu, sucikan Tuhan. Dia yang telah menciptakanmu, alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Dan dia, kalau engkau mengucapkan tasbih untuk Tuhanmu, engkau sucikan nama Tuhanmu, engkau bersihkan semua kekurangan dan kesalahan dari Tuhanmu, jangan menyematkan kesalahan kepada Tuhanmu. Jangan pernah mengatakan, ya Allah kenapa engkau tidak adil, ya Allah kenapa harus aku yang mendapatkan cobaan ini, ya Allah kenapa masalahku tidak berhenti-berhenti. Jangan, cukup ucapkan subhanallah. Kenapa? Alladzi qaddara fahada. Allah yang akan memberikan takdir terbaik ketetapannya, dan dia yang akan memberikan hada, petunjuk, solusi atas permasalahanmu itu. Tapi perintahnya ingat, sabbihis dulu, baca kalimat tasbih, ucapkan kalimat tasbih, sucikan Allah dengan namanya. Maka Allah memulai dengan subhanallazi asra. Subhan. Satu. Yang kedua, Allah memilih diksi katanya bi'abdihi, yaitu hambanya. Yang aku perjalankan itu hambaku. Hamba Allah yang diperjalankan punya nama, namanya Muhammad. Tapi Allah tidak menyebut yang aku perjalankan dia bernama Muhammad, subhanalladzi asra bi Muhammad, tidak. Yang Allah perjalankan dia tugasnya sebagai nabi, tapi Allah tidak mengatakan subhanalladzi asra bin nabi. Yang Allah perjalankan dia punya pangkat sebagai rasul, jabatannya sebagai rasul, utusan Allah. Tapi Allah tidak mengatakan subhanalladzi asra bir rasul. Allah hanya mengatakan, dan bagi Allah cukup
Allah nggak butuh simbol-simbol yang lain. Kalau mau ngadap Allah, tanggalkan semuanya, tinggalkan status hamba. Yang harus kita bawa status kita sebagai hamba. Kalau mau dapat pertolongan Allah, datengin Allah membawa status hamba. Jangan kita membawa siapa nama kita, siapa nama orang di balik kita. Pak, tolong titip nih Pak. Siapa ini? Ini sepupu Pak Wali Kota. Minta tolong dengan nama manusia. Padahal Allah nama kita sendiri aja Allah nggak butuh. Lepaskan semua baju kita. Lepaskan semua simbol kebesaran kita. Lepaskan semua jabatan, pangkat kita, tugas kita, nama kita, apapun. Kalau sudah itu yang kita lakukan, memulainya dengan mengucapkan tasbih kepada Allah, masalah yang kita hadapi. Menenteramkan hati, merasa terhibur dengan kalimat Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi pertolongan Allah belum datang. Kalau yang kita bawa menghadap Allah bukan tentang status hamba kita. Tapi yang kita bawa adalah faqala ana rabbukumul a'la, faqala ana khairun minhu, faqala innama utituhu ala ilmin indi. Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Aku lebih baik daripada dia. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan dia dari tanah. Semua harta kekayaanku yang aku dapatkan adalah karena ilmuku. Aku, dan aku. Allah cuma butuh hamba. Hamba dan hamba. Mana hambaku? Sehingga ketika menghadap Allah dengan membawa status hamba, apa janji Allah? Asra. Apa artinya asra? Berjalan di malam hari. Tadi malam saya berjalan di malam hari. Jadi saya tadi malam Isra. Subuh ini saya naik dari lantai 1 ke lantai 2 sholatnya. Mi'raj berarti barusan. Jadi saya dari malam sampai subuh ini udah Isra Mi'raj saya ini. Karena Isra itu jalan di malam hari, Mi'raj artinya naik. Naik sederhananya kan begitu. Tapi Allah tidak memilih dalam ayat itu Mi'raj. Kenapa Pak? Karena Mi'rajnya Muslim dengan sholat. Sedangkan awal surat Al-Isra belum bicara sholat, belum. Yang Allah abadikan proses Isra-nya. Kenapa? Karena Isra itu memperjalankan di dunia. Semua manusia bisa. Semua manusia hidupnya akan Allah perjalankan di dunia. Kalau untuk Mi'raj sampai Sidratul Muntaha seperti Nabi, tidak ada satupun manusia yang bisa. Dan tidak akan peristiwa itu terulang. Tapi berpindah tempat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari kemudian Sukma Jaya, pindah ke Bakti Jaya, awalnya tugasnya di Jakarta, pindah kemudian ke Sumatera. Allah perjalankan semua hidup kita itu. Allah yang memperjalankannya. Dari dirawat di rumah sakit A ke rumah sakit B. Semua proses perjalanan kehidupan kita Allah yang memperjalankan. Tapi kalau mau diperjalankan, dari yang awalnya ada masalah, memulainya dengan tasbih, mengikuti skenario Allah seperti apa perjalanannya, maka yang kita bawa status hamba kita. Rasulullah SAW berproses. Allah perjalankan semua hidupnya. Dari mulai 3 tahun kata Allah, dakwah sembunyi-sembunyi. Jalani. Apa konsekuensinya belum tahu. Dakwahlah terang-terangan. Nabi nggak protes. Ya Allah, kalau sekarang terang-terangan dakwahnya, nanti gimana sahabatku banyak ngisi? Enggak, jalanin aja. Sahabatnya protes, ya Rasulullah, mata Nasrullah, kapan datang pertolongan Allah? Dibuka bajunya oleh Khabbab. Lihat ya Rasulullah, punggungku sudah bolong, disiksa sama majikanku ini. Sudah menghitam, darahnya sudah menghitam, lukanya sudah menghitam. Luka vertikal dari tengkuk belakang sampai tulang ekor.
Luka yang menganga terbuka, luka sudah menghitam, dibuka baju oleh beliau. Ya Rasulullah, lihat lukaku ini. Mata Nasrullah, kapan Allah turunkan pertolongan? Kata Nabi, tunggu. Allah belum turunkan apa-apa. Saya ini ngikutin perjalanan Allah saja. Nabi enggak, yaudah kita hijrah yuk. Enggak. Allah belum bilang apa-apa, tunggu sebentar. Ini yang begini kata Nabi, umat sebelum kamu ini lebih parah, malah digituin. Sebelum kamu ada yang gergaji ditaruh di atas ubun-ubunnya, dibelah badannya kebagi dua. Badan sebelah kiri jatuh ke sebelah kiri, badan sebelah kanan jatuh ke sebelah kanan. Ada yang disetrika punggungnya. Kalian belum apa-apa ini. Subhanallah. Bayangin tuh, udah bolong begitu badannya masih dibilang belum ada apa-apanya. Kalau kita saat itu mungkin kita nggak jadi masuk Islam itu. Sahabat luar biasa kualitasnya itu. Ya. Karena apa? Karena Allah belum ngasih tahu abis ini belok mana. Gas, rem, belok kiri, belok kanan, belum. Karena sebagai penumpang, jangan suka ngatur sopir. Rem, jangan. Biarin sopir yang bawa. Kita duduk manis saja. Namanya juga penumpang. Numpang di bumi Allah kita kan. Benar nggak? Allah yang ngatur. Bumi muter. Matahari terbit. Semua diatur sama Allah dengan begitu luar biasa. Kita cuma numpang di dalam, mau ngatur. Subhanallah. Ya. Banyak orang yang merasa hebat sebagai penumpang. Dia merasa tahu ilmunya. Oh, nyopir gitu doang. Saya juga punya SIM-nya. Kata dia. Ini harusnya nih sopir ngambil jalan ke sini, dia nggak tahu nih jalan tikusnya nih. Saya tahu jalan tikusnya nih. Ini malah lewat jalan sini lagi. Ngedumel aja itu sebagai penumpang. Ya. Ini sopir kagak ada mampir-mampir rest area apa nih, kagak tahu kita lagi pada lapar apa nih, kata dia. Itu ada toko oleh-oleh kagak mampir juga sopir nih. Ngomel aja itu sebagai penumpang. Ada model penumpang begitu? Ada. Ya Allah, ini saya sakit udah berkali-kali, ini doang sakitnya, kagak ada yang lain. Kagak sembuh-sembuh. Katanya engkau sebagai syafi, penyembuh. Aku sudah berdoa. Anta syafi la syifa'an illa syifa'uka. Tapi kata Allah, kamu datang kepada aku bukan sebagai hamba, sebagai pasien. Sedekahmu untuk minta sembuh. Kenapa Pak? Sedekah itu biar cepat sembuh. Betul. Katanya Ustadz kalau tahajud karirnya lancar. Sholat malam tahajud dia. Ya, mentok masih dikasih aja. Kabak aja kagak, ini masih kasih aja. Temennya udah pada jadi kabak, udah jadi kepala dinas misalnya. Udah jadi ini itu, dia kasih aja misalnya. Padahal udah tahajud Ustaz katanya. Oh, datang kepada Allahnya bukan sebagai hamba, sebagai ASN dia berarti. Minta karir. Sebagai pegawai, minta promosi jabatan. Sholat duha rajin. Setiap sebelum buka toko sholat duha. Di hari itu nggak ada yang beli. Nggak ada satupun pelanggan atau yang kemudian pembeli datang mampir ke tokonya pun enggak. Ya Allah, katanya sholat duha ngelancarin rezeki. Ini Ustadz salah apa nih ngajinya katanya. Saya emang ngikutin Ustadz doang katanya. Nah, sholat duhanya tidak bawa status hamba, tapi status pedagang sama Allah. Diperjalankah hidupnya? Tidak. Kalau hidup tidak diperjalankan oleh Allah, kita semakin sibuk dengan perjalanan hidup kita sendiri. Masih asra nih. Ya, bi'abdihi. Semua masalah pasti ada. Dunia penuh dengan cobaan. Cobaan itu banyak. Karena kalau sedikit namanya cobain, Pak.
Kalau cobaan pasti harus banyak. Kalau sedikit, cobain. Nggak ada cobain yang banyak, nggak ada. Lapar itu namanya. Ya. Cobaan pasti banyak. Esensi kehidupan khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Kenapa Allah mengatakan khalaqal mauta baru hayat, kemudian antara hayat dan liyabluwakum gandeng? Kenapa tidak sebaliknya? Khalaqal hayata wal mauta liyabluwakum. Kalau kita urut, dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk ujian. Berarti hakikat hidup dan ujian dekat maknanya. Kalau mati, ujiannya sebentar. 4 doang pertanyaannya. Man rabbuka, man nabiyuka, ma kitabuka, kan gitu. Kalau ujian kehidupan banyak gak? Banyak, Pak. Pertanyaannya banyak. Lama lagi. Makanya hayata liyabluwakum, hidup dan ujian. Karena hidup tentang ujian. Tapi sekali lagi, memulai dengan subhan, menghadirkan menjemput pertolongan Allah, menghadirkan ketentraman dan hiburan dalam hati atas permasalahan. Ketika mensucikan Allah, pada saat yang sama kita merasa diri kita penuh dengan kekurangan. Karena hanya Allah yang maha suci. Diri kita penuh dengan kealpaan dan kelemahan karena Allah yang maha suci dari segala kekurangan. Dari segala kesalahan. Baik, hambaku mau enggak aku perjalankan hidupmu? Aku janji engkau tasbih kepadaku, aku kasih ketetapan, aku kasih petunjuk. Sabbihisma rabbikal a'la. Ayatnya alladzi qaddara fahada, ayat ketiga. Mau aku kasih petunjuk? Mau aku kasih takdir terbaik? Baik ya Allah, mau. Baik, sini, datang kepadaku, bawa status hambamu. Sederhana. Makanya kalau ke masjid, Pak, ini sekarang nggak ada yang bawa status ya kan? Kecuali status hambanya kan? Nggak ada sini yang tulis namanya gede-gede. Agus, nggak ada. Baju kokonya bersih putih, nggak ada tulisan nama apapun. Wala Ronaldo, dia punya baju bola banyak. Kalau masuk Islam, dia mungkin pakai baju koko juga itu. Nggak dibawa baju bola tulisan Ronaldo-nya sama dia. Ketika Mesut Ozil, pemain apa itu? Jerman ya. Viral beliau umroh kan? Umrohnya pakai baju bola apa pakai kain ihram dia? Kain ihram. Baju bolanya nggak dibawa. Betul? Padahal baju bola itu pasti ada namanya kan? Iya. Ngadep Allah jangan bawa nama. Mau jadi hamba Allah jangan bersandar kepada nama. Ya. Mau dia presiden Chechnya waktu itu datang ke Mekah, tetap aja pakainya begitu. Ngadep Allah kudu begitu. Nah, setelah itu siap-siap diperjalankan. Di mana titik startnya? Udah siap nih mobilnya, Kita udah mau masuk. Kita siap jadi penumpang. Kapan berangkatnya? Allah sebut, asra bi'abdihi lailan. Malam. Kenapa harus ada kata malam di situ? Padahal asra artinya adalah berjalan di malam hari. Sebenarnya nggak butuh lagi kata lail di situ. Nggak butuh lagi sebenarnya. Tapi kenapa ada kata lailan di situ malam hari? Ternyata semua awal perubahan, awal menjemput solusi dari permasalahan dimulai dari malam. Ayat yang pertama kali Allah turunkan, Allah sebut kata malam adalah surat Al-Muzammil. Apa perintahnya? Ya ayyuhal muzammil qum al-laila. Bangun qiyamul lail. Allah tidak mengatakan awal surat Al-Isra sebagai perintah salat, tidak. Yang Allah ingatkan kita tentang kejadian malam. Perintahnya salat, Isra Mi'raj. Tapi Allah kaitkan dengan malam. Kenapa?
Karena sebelum ada perintah salat 5 waktu, Allah telah terlebih dahulu, jauh dari awal pertama kali Nabi diangkat sebagai Nabi dan Rasul, telah memerintahkan kepada Nabi untuk salat malam. Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattil qur'ana tartila. Bangunlah walaupun hanya sedikit sebentar. Setengah malam ataupun kurang, kalau bisa tambah. Artinya apa? Semua permasalahan dimulai, solusinya dan cara menjemputnya memperbaiki posisi kita terhadap sholat malam kita. Allah seolah-olah pengen bilang, waktu malammu gimana? Ngapain kalau waktu malam? Main HP, buka Instagram, nonton YouTube, nonton bola, apa bangun? Apa main catur? Apa main kartu? Lailan malam. Lihat surat dalam Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ada nggak surat siang, Pak? Nggak ada. Ada nggak surat malam? Ada. Apa namanya? Al-Lail. Ada surat siang? Tidak ada. Cari ubek-ubek, nggak ada. Sumpah terhadap siang ada. Wan nahari idza tajalla. Tapi sumpah terhadap malam pun ada. Wal laili idza yaghsha. Malam menjadi surat ada, siang menjadi surat nggak ada. Berarti Allah melihat mana nih malam harinya. Aku turun ke langit dunia. Aku mau nanya, mana hamba-hambaku, kata Allah. Yang punya masalah, sini datang. Minta, aku kasih. Yang mau minta ampun sama aku, kata Allah, datang. Aku ampunin. Kan itu janji Allah kan dalam hadis. Wala in sa'alani la'utiyannah. Kalau hambaku minta, aku kasih. Kapan mintanya? Aku turun nih malam hari, sepertiga malam terakhir. Walaupun jangan kita bayangkan turunnya seperti kita dari atas ke bawah, tidak boleh. Itu tajsim. Seolah-olah menyerupakan Allah dengan makhluk. Tapi Allah di malam hari sepertiga malam terakhir, menanti hamba-hambanya, mencari hamba-hambanya, melihat hamba-hambanya. Dan Allah kalau sudah mau memberikan solusi dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, Allah menyerunya dengan panggilan yang paling indah apa? Ya ibadi, wahai hamba-hamba. Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan kepada hamba-hambaku, jangan putus asa dari ampunanku, datang dong sini. Masalah yang ada tuh karena dia dulu bikin dosa. Aku sayang sama dia, aku pengen kasih solusi. Ayo aku undang malam hari, sujud, nangis, minta ampun, aku kasih ampunanku, aku kasih solusinya nanti. Memperbaiki hidup bukan hanya dari sholat 5 waktu. Karena semua orang yang sholat 5 waktu belum tentu tahajudnya terjaga. Tapi siapapun yang tahajudnya terjaga, sholat 5 waktu insya Allah terjaga. Kenapa Pak? Karena yang sunnah saja dijaga. Apalagi yang wajib. Saya bawa logikanya begini. Kalau ada orang puasa di bulan Ramadan full, nggak pernah batal. Apakah pertanda dia kemudian mudah mengerjakan sholat puasa Syawal? Belum tentu. Rajin puasa Ramadan belum tentu langsung rajin puasa Syawal. Hari pertama nggak boleh puasa, hari kedua pengen puasa, opor masih hangat. Betul Bu? Karena 5 hari bulan Syawal itu, Lebaran itu penuh dengan kehangatan kan. Apa aja dihangatkan itu. Hari ketiga pengen puasa, rendang masih ada. Ya. Hari keempat puasa, lambang tapai masih ada. Ya.
Hari kelima nastar itu menggoda, nggak jadi-jadi sampai akhir. Mau puasa ntar aja, di akhir ini kan masih lebaran. Di akhir undangan nikahan aja itu. Ikan bawal diasinin, bulan Syawal dikawinin. Syawal kawin, Sabtu ada undangan nikah, Minggu ada walimah. Pengen puasa nggak jadi-jadi. Tapi orang yang biasa puasa sunnah, Ramadannya terjaga nggak? Pasti terjaga. Nggak berat dia ngerjain Ramadannya. Kenapa? Biasa puasa sunnah. Makanya Nabi dalam rangka mempersiapkan kita Ramadan, Rajab Sya'ban, kata Usama bin Zaid, termasuk bulan yang Nabi paling sering berpuasa. Biasa bayar zakat, apakah otomatis orang yang gampang infak sedekah? Enggak. Tapi orang biasa infak sedekah, bayar zakat ringan enggak? Ringan. Yang sunnah aja mudah, yang sunnah aja istiqomah, yang sunnah aja dijaga, apalagi yang wajib. Kemudian apa? Wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Malam siang, malam siang, malam siang. Kenapa kok dalam surat Asy-Syams siangnya dulu baru malam? Karena awal suratnya matahari dulu baru bulan. Tapi selain itu, kalau kita perhatikan dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah hampir selalu mendahulukan malam dibandingkan siang. Siang identik nyari rizki, siang identik nyari solusi. Tapi pangkalnya di mana kamu mencari itu kalau bukan di malam hari? Di malam hari kepada Tuhanmu, di siang hari datangin makhlukku, kata Allah. Engkau mau minta kesembuhan, siang hari datang ke dokter, malam hari datang kepada yang punya dokternya. Engkau dagang, siang hari makhlukku yang datang ke tokomu, tapi malam hari engkau dulu datang kepada yang punya tokonya itu. Yang punya makhluknya, yang punya pelanggannya itu. Siapa? Allah. Masalah sama mertua, masalah sama suami, masalah sama istri. Siang hari kita bicarakan sama-sama, tapi malam hari bicarainnya sama Allah. Nyelesain masalah sama manusia malam hari, Bu, nggak tuntas. Malam hari bicara ini sama Allah semua, ngomongin sama Allah, ceritain sama Allah, curhatin sama Allah, semua minta sama Allah. Siang hari kita tempuh ikhtiar. Waja'alna an-nahara ma'asya. Kehidupan kita memang di siang. Kehidupan apa? Lahiriah. Batiniyah kita hidupnya malam. Ini PR besar umat Islam. Kalau saya ingin mengajak selangkah lebih ke depan. Apa ini tandanya? Ya. Baik. Ya. Kalau selama ini undangan Isra itu undangan kembali ke masjid 5 waktu, saya ingin mengajak kita selangkah lebih depan. Undangan menghidupkan malam. Karena awal surat Al-Isra adalah tentang malam hari. Bukan tentang 5 waktu saja. Terakhir, yang keempat, kata Imam Hasan al-Basri singkat, biqadri ma tata'addal salatuka tata'addal hayatuka. Salatmu baik, hidupmu baik. Ayyu syai'in ya'izzu 'alaika min dinika idza hanat 'alaika salatuka. Bagaimana mungkin hidupmu akan berkualitas kalau salatmu saja tidak berkualitas? Apa yang bisa engkau banggakan dari agamamu kalau seandainya salatmu saja engkau remehkan, kata beliau. Maka mudah-mudahan momentum ini mengembalikan kita kepada hakikat bahwa perjalanan hidup penuh dengan permasalahan onak dan duri, tapi biasa saja. Tinggal respon kita menyikapinya adalah apa? Menjemput semuanya dengan mensucikan Allah, memperbanyak tasbih. Datang kepada Allah bawa status hamba. Hidupkan waktu malam hari kita dan rapihin salat kita. Insya Allah hidup kita semua menjadi lebih baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.